Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Ina dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kita sudah membahas teks prosedur ya. Nah, untuk bagian pertama, kita akan membahas pengertian teks laporan hasil observasi, tujuan, ciri, langkah menemukan informasi, menyimpulkan teks laporan hasil observasi, juga menentukan gagasan pokok. Nah, sebelumnya Ibu mau menyapa dulu kepada antum semua. Apa kabar antum hari ini? Nah, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berkumpul lagi, bisa belajar secara offline ya. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku para calon pemimpin, untuk kompetisi dasar yang akan kita bahas pada teks laporan hasil observasi adalah 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan, dan 4.7 dengan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah antum mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran moda daring dengan pendekatan dan model pembelajaran saintifik, maka di sini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi teks laporan hasil observasi, juga mampu menganalisis dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Anak-anakku para calon pemimpin, kita akan membahas perihal teks laporan hasil observasi. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan di awal ya, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, ciri, menemukan informasi, menyimpulkan, dan menentukan simpulan. Nah, sebelum lanjut, kita akan melihat contoh teks laporan hasil observasi dulu ya. Nah, setiap benda atau peristiwa yang ada di sekeliling kita sesungguhnya merupakan objek yang menarik untuk diamati. Nah, apabila pengamatan itu dilakukan dengan cermat dan seksama, ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui benda atau peristiwa tersebut. Nah, selain mengamati secara langsung, kita juga dapat mencermati buku pengetahuan tentang hasil observasi. Nah, dalam buku tersebut tentu banyak informasi menarik yang dapat kita kumpulkan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita amati teks berikut dan temukan informasi intinya. Nah, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi mengenai hutan bakau. Kita baca sama-sama ya. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Nah, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai. Hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut.
Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambah bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, itu ya contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, antum juga bisa melihat contohnya di buku tulis dengan judulnya Rumput. Kalau di buku tulis ada contoh teks laporan hasil observasi, judulnya adalah Rumput. Nah, antum tahu rumput kan? Nah, rumput oleh sebagian masyarakat dikatakan sebagai tanaman pengganggu. Nah, bisa juga dianggap sebagai merugikan karena menyerap nutrisi yang seharusnya diserap oleh tanaman lain. Nah, antum bisa baca ya di buku contohnya pada halaman 89 sampai 90. Nah, itu contoh sumber sumber belajar yang ada di sekitar antum. Atau mungkin antum juga bisa melihat eceng gondong, misalkan sekarang lagi musim tanaman, talas. Nah, itu bisa dilakukan pengamatan dulu ya, pengamatan terlebih dahulu, lalu dibuat laporan hasil observasi. Nah, seperti itu ya contohnya. Anak-anakku, dari contoh yang sudah Ibu bacakan tadi mengenai hutan bakau juga judulnya Rumput ya, contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada pengertian ya, pengertian dan tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi? Nah, di sini disebutkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, tadi kan ada contoh hutan bakau. Nah, itu ketika dibuatnya teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu penulis ini melakukan penelitian secara sistematis. Nah, objeknya apa? Objek yang ditelitinya itu adalah hutan bakau. Nah, juga rumput. Nah, antum kan ada rumput di rumah, di halaman rumah. Nah, itu penulis pasti telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, melalui objeknya yaitu rumput. Nah, jadi memberikan informasi ya, hasil dari teks laporan hasil observasi itu memberikan informasi tentang suatu objeknya. Objeknya yaitu tadi hutan bakau juga rumput. Nah, terlebih dahulu dilakukan penelitian secara sistematis. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari teks laporan hasil observasi secara umum adalah untuk menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah melalui pengamatan. Nah, penyajian ini bertujuan agar pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan. Jadi, tadi penulis itu melakukan ya pengamatan terhadap hutan bakau. Nah, ini adalah ketika dilakukan penelitian seperti itu, lalu disajikan fakta-fakta mengenai hutan bakau. Ada manfaatnya juga kan, terus rumput seperti itu ada ininya, misalkan ada manfaatnya, terus bentuknya seperti apa rumput itu. Nah, itu kan disajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah, yaitu melalui proses pengamatan. Nah, itu ya tujuannya.
supaya pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan. Nah, itu ya, jadi pengertian dan tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan bagan. Nah, di sini ada bacaannya tentang museum. Objek yang diobservasinya adalah museum. Ya, bisa antum baca ya mengenai museum. Nah, cirinya apa? Ciri dari teks laporan hasil observasi tentang museum itu yang pertama adalah isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, objeknya apa yang dibahasnya itu? Yaitu museum ya. Nah, ini jadi museum yang dibahasnya, objeknya. Nah, yang kedua cirinya, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Jadi judulnya bersifat umum. Misalkan ini kan museum ya. Museum itu kan sifatnya umum kan, ada kalau khusus itu ada museum geologi, museum misalkan cagar budaya dan sebagainya. Nah, ini jadi judulnya itu harus bersifat umum. Ya, contohnya misalkan pantai, bukan pantai Pangandaran ya. Kalau pantai Pangandaran itu sifatnya sudah khusus. Nah, tapi umum harus pantai, terus museum, demokrasi dan sebagainya. Terus ciri yang ketiga bahwa ciri teks laporan hasil observasi itu adalah bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Jadi bukan sudut pandang yang lain ya, tapi ini sudut pandang keilmuan karena berdasarkan hasil pengamatan sesuai dengan fakta-fakta ya, seperti itu. Nah, yang keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Jadi ketika membuat teks laporan hasil observasi, maka dibahasnya itu secara sistematis, mulai dari pengertian, terus mulai dari fungsi, juga ada pembagian atau bagian-bagian museum. Nah, ini kan contohnya museum, ini pengertian atau definisi museum. Nah, yang kedua adalah fungsinya, fungsi dari museum itu apa. Nah, terus yang ketiga ini lebih rinci lagi ya, bagian-bagian museum berdasarkan ini ada jenis museum berdasarkan koleksi, ada museum umum dan ada museum khusus. Nah, museum umum itu apa pengertiannya, terus contohnya seperti apa, terus museum umum itu seperti apa pengertiannya. Nah, itu ya ciri teks laporan hasil observasi. Jadi sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Nah, yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Nah, ini ya sebagaimana sudah dijelaskan sama Ibu barusan bahwa dimulai dari definisi, terus juga dari klasifikasi, jabaran ciri objek. Nah, museum ciri-cirinya seperti apa, atau pantai misalkan, banyak pantai misalkan di Indonesia seperti itu ya. Klasifikasinya seperti apa, pantai apa, kan ada pantai untuk tempat pariwisata, ada pantai untuk menangkap ikan. Nah, menangkap ikan, nah itu ya, jadi dibedakan pantai nelayan itu cirinya seperti apa, pantai tempat pariwisata ciri objeknya seperti apa. Nah, itu kan ya dibedakan, jadi dijabarkan seperti itu. Nah, itu ya ciri teks laporan hasil observasi. Jadi ada 5 ya. Nah, contohnya antum bisa lihat museum, contohnya ini di sini ada memerinci ya objeknya yaitu museum, terus ada definisi museum itu sendiri, terus klasifikasi misalkan fungsi, klasifikasinya ini museum dibedakan menjadi 2. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas ya untuk pembahasan kali ini mengenai pengertian dan tujuan, juga ciri teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah terus menyimpulkan dan menentukan gagasan pokok dari ciri teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anakku itu mungkin yang bisa Ibu bahas ya untuk kali ini. Kalau misalkan antum mau mencatatnya, silahkan dicatat di buku tulis ya, untuk pengertian, tujuan. Karena kalau di buku paket itu tidak ada ya mengenai pengertian juga tujuannya. Nah, antum boleh mencatatnya. Anak-anakku, untuk pertemuan kita sekarang kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya antum semua dapat mengikuti pembelajarannya. Kalau ada yang kurang paham, antum boleh wapri ke Ibu Ina. Nah,
Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.